Dinginnya kota Batang malam Jumat Kliwon, tepatnya tanggal 3 Januari 2025. Seperti tak terasa, pukul 9 malam hingga tengah malam membuat pertemuan itu menjadi pertemuan luar biasa. Di tepian hutan bambu, sebuah rumah joglo, kayu jati nan sepi bagai tak bertuan. Ya, itu adalah kediaman seorang kasepuhan, dan malam itu merupakan malam bersejarah. Pertemuan antara Mbah Raden Tirwata dengan Mbah Bro, beserta para jajaran kasepuhan lain selaku pemegang aset, bahwa malam itu sejatinya telah terjadi pertemuan akbar di dua dimensi, yaitu dimensi dunia nyata dan dimensi dunia astral yang dihadiri oleh para wali Allah dan raja-raja agung Nusantara yang memiliki aset baik yang berada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pertemuan itu bagaikan sebuah KTT, konferensi tingkat tinggi, mulai dari Simbah Sunan Kalijaga, Ratu Shima, Sri Paduka Soekarno, hingga Kanjeng Ratu Pantai Selatan, turut hadir menyaksikan berkumpulnya para pemilik aset kasepuhan. Momen itu seolah tidak masuk di akal, akan tetapi ini benar-benar terjadi. Bahkan mereka yang hadir bisa berpendapat dalam forum itu, mereka itu bukan jin dan bukan pula siluman, akan tetapi mereka ada, tapi tiada. Disebut tiada, tapi mereka ada dan bisa berbicara seperti layaknya manusia hidup. Dan mereka sampai saat ini masih menjadi pengendali dari semua sistem aset yang tersimpan di gudang-gudang dan perbankan di dunia. Itulah dunia astral yang sulit dipahami oleh manusia awam. Maka ketahuilah bahwasanya manusia hidup di dunia astral harus memiliki kemampuan khusus. Sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Maka apabila diceritakan pada manusia yang tidak memiliki kemampuan astral, maka dia hanya akan mengatakannya halusinasi. Walau itu dunia astral, tetapi apabila mereka memberikan sesuatu benda, maka benda itu akan berwujud yang bisa dipegang, dirasa, dan dicium. Demikian juga benda dunia materi, apabila dibawa ke dunia astral juga beradaptasi sama. Hidup dan kehidupan dunia astral dan dunia materi sepertinya sama, dan memanglah ada. Dunia nyata yang kita jalani adalah dunia materi, sedangkan dunia astral adalah dunia imaterial. Dunia astral bisa juga dikatakan dunia gaib, karena tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dunia astral bisa juga dikatakan dunia dimensi lain. Akan tetapi dunia astral bukanlah dunia hantu yang selama ini dipahami masyarakat awam. Dalam dunia astral juga ada kehidupan sama seperti di alam nyata atau dunia materi. Bahwa sebenarnya manusia bisa melatih dirinya untuk hidup dalam dunia astral. Yang semula tidak bisa, maka lama-kelamaan juga akan bisa apabila dia mampu meningkatkan penggunaan dan kemampuan otaknya di atas 50%. Sedangkan manusia dalam kesehariannya hanya menggunakan kemampuan otak hingga 20% saja. Apabila ditingkatkan lagi di atas 50%, maka dia akan mampu memasuki dunia astral dan kehidupannya juga akan lebih cerdas. Lalu, apabila seorang manusia mampu meningkatkan kemampuan daya kerja otaknya hingga 80%, maka manusia akan mampu mengubah atom dalam tubuhnya sehingga dia bisa melakukan teleportasi, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan sangat mudah. Namun semua itu membutuhkan pelatihan yang sistematis. Dalam budaya nenek moyang bangsa Indonesia, kemampuan itu ada sebagai warisan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab raja-raja Nusantara umumnya memiliki hubungan keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam yang dibawa oleh Ratu Bilqis ketika kembali ke tanah Jawa. Oleh karena itu tak heran kemampuan raja-raja Nusantara, khusus yang berada di tanah Jawa, memiliki keilmuan Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dalam rapat itu, Mbah Bro mengajukan sebuah pertanyaan kepada Sri Paduka Soekarno mengenai aset dana amanah kasepuhan, yaitu mengapa aset dana kasepuhan sampai saat ini belum bisa diwujudkan ke alam materi atau alam dunia nyata.
Pertanyaan itu rupanya senada dengan pertanyaan Mbah Raden Tirwata dan para kasepuhan lain yang hadir dalam rapat lintas dimensi itu. Lalu bagaimana jawaban Sri Paduka Soekarno terhadap pertanyaan Mbah Bro? Jangan Anda lewatkan atau skip video ini. Simak baik-baik ulasannya sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pertemuan Jumat Kliwon itu menjadi kesaksian bahwasanya aset dana amanah Soekarno yang kini berkolaborasi antara dunia astral dengan dunia nyata. Bahwa Sri Paduka Soekarno bisa ditemui oleh siapa saja yang memiliki kemampuan astral. Bahkan hebatnya lagi, Sri Paduka Soekarno pun masih bisa mengendalikan seluruh sistem keuangan dan perbankan yang menjadi amanah yang dititipkan oleh Raja-Raja Nusantara kepadanya sejak tahun 1928 ketika Paku Buwono X memanggil 128 raja dan memberikan sebuah misi kepada Soekarno Muda yang disebut Plan of the Experts, yang puncaknya kemudian melahirkan Konferensi Asia Afrika di Bandung untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang masih hidup di bawah pengaruh kolonialisme atau penjajahan pada waktu itu. Sebuah jawaban akhirnya disampaikan oleh Sri Paduka Soekarno kepada peserta rapat malam itu, mengapa dana amanah belum bisa dicairkan sampai saat ini, yaitu adanya para oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan sepuh dengan mengatasnamakan pemangku, kasepuhan, atau bahkan pewaris, yang tujuannya tak lain hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan tipu sana tipu sini. Oleh sebab itu seluruh aset saat ini tidak bisa dikeluarkan dan dilindungi oleh Jala Sutra. Diungkapkan pula oleh Sri Paduka Soekarno bahwa beliau sendiri tanpa ada perintah dari Dewan Langit tidak berani gegabah atas aset itu. Mengacu pada jawaban Sri Paduka Soekarno, akhirnya kita bisa menelaah bersama kalimat yang disampaikan oleh beliaunya mengenai adanya sekelompok individu yang melakukan segala tindakan yang melanggar tatanan sepuh itu. Tentu Anda semua bisa menyimpulkannya sendiri. Pertemuan Jumat Kliwon lalu sekaligus memberikan gambaran betapa kesalnya Sri Paduka Soekarno dengan para penjaga gudang di Indonesia. Menurutnya, para penjaga gudang tidak lagi taat pada aturan nenek moyang yang telah diatur sejak dulu. Para penjaga gudang emas, gudang uang, dan sebagainya merasa bahwa harta tersebut milik dirinya dan keluarganya. Bahkan ada yang mencoba berani menggunakan dengan kehebatan ilmu yang dimilikinya. Padahal kata Sri Paduka Soekarno, beliaunya saja tidak berani menggunakannya kalau belum ada perintah dari Dewan Langit. Kini sudah ada perintah dari Dewan Langit, akan tetapi para penjaga gudang ingkar janji. Ingkar janji berarti mati secara alami dalam waktu kurang dari 2 minggu. Itu hukum langit, kata beliaunya. Padahal beliaunya berkata pula bahwa timnya bisa memindahkan harta kekayaan itu hanya dalam kedipan mata. Akan tetapi rasa kasihan kepada para penjaga sering membatalkan niat itu. Dalam pertemuan Jumat Kliwon itu pula, Sri Paduka Soekarno meminta kepada penjaga gudang yang sekarang sudah masuk generasi ketiga untuk senantiasa patuh dengan ketentuan. Jangan pernah menggunakan barang apapun dari gudang kalau belum ada perintah beliaunya dan Ibu Ratu Pantai Selatan. Sekarang semuanya siaga, bersiap untuk membangun bangsa dan negara serta dunia baru. Ialah dunia beradab, dunia manusia beradab. Malam semakin larut, Mbah Bro beserta para kasepuhan lain masih mendengarkan pitutur dari Sri Paduka selaku pemimpin rapat. Di momen itu, Simbah Sunan Kalijaga memberikan sebilah keris pusaka. Luk 13 kepada Mbah Bro dengan pamor junjung derajat. Begitu juga para kasepuhan lain yang hadir dalam rapat malam itu juga mendapat pemberian benda pusaka. Ada yang diberi oleh Kanjeng Ratu Selatan dan ada pula yang diberi oleh Sri Paduka Soekarno. Waktu menunjukkan tepat pukul 3 pagi, rapat akhirnya ditutup oleh beliaunya
sembari menyampaikan sebuah pesan bahwa tidak ada satu sen pun harta amanah untuk kepentingan pribadi. Harta ini hanya digunakan untuk membangun sistem ekonomi negara dan bangsa. Jangan pernah mimpi ingin kaya dengan menggunakan harta ini. Jangan pernah mimpi bahwa harta amanah ini akan dibagi-bagikan. Semuanya akan diatur sebagai satu kesatuan dalam pembangunan bangsa dan negara dengan mengutamakan memberantas kemiskinan untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang mengerti tentang hal ini agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan menjadi bangsa yang tidak bergantung kepada bangsa lain.